lingkungan pedesaan. Apa-apa saja sih Pak kegiatannya sekarang? Ya, baik, terima kasih. Jadi PMPM Mandiri Pedesaan ini sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 98 ya. Tapi kecil sekali yang bisa mengakomodir usulan-usulan masyarakat yang sifatnya lingkungan. Nah, seperti kita tahu, kita juga merupakan anggota dunia dan kita ini merupakan paru-paru dunia. Dalam rangka MDGs, dalam rangka pertemuan Rio de Janeiro, kita harus punya kontrak kepada dunia untuk menurunkan emisi gas menjadi sekian persen begitu ya. Nah, salah satu kontribusi dari Kementerian Dalam Negeri dalam hari ini khususnya Direktorat Sumber Daya Alam mengembangkan yang namanya PMPM Lingkungan Mandiri Pedesaan yang terdiri dari 3. Yang pertama berkaitan dengan seperti yang saya katakan dengan bahwa energi kita terbatas, kita mengembangkan energi baru terbarukan, di antaranya mengembangkan mikro hydropower, kegunaannya pembangkit listrik tenaga air, karena kalau tenaga air kan hemat energi, tidak memerlukan bensin, tidak memerlukan solar. Kemudian di daerah-daerah terpencil kita juga memberikan juga bantuan sesuai kebutuhan masyarakat, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Selain itu juga berkaitan dengan energi terbarukan, kita juga mengembangkan potensi masyarakat desa itu kan luar biasa, seperti ada yang ternak sapi, ternak kerbau, dan lain sebagainya. Kotoran sapi dan kotoran kerbau kita proses menjadi biogas yang juga merupakan energi terbarukan. Jadi masak tidak tergantung pada gas, tidak tergantung minyak tanah yang mana sudah mahal dan langka. Jadi bisa melalui sentuhan teknologi tepat guna dari kotoran ternak kita rubah menjadi gas. Itu sudah banyak ada di Jawa Timur, di Sumatera Selatan, di Jawa Tengah, banyak sekali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konservasi dan repartisi lingkungan, kita juga memberikan bantuan kepada kecamatan yang berkaitan dengan wilayah pesisir, misalnya kerusakan terhadap terumbu karang, kemudian kerusakan terhadap hutan mangrove kita juga memberikan stimulan, bantuan kepada masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, kita tidak kontrakkan untuk dia. Yang terakhir, supaya kegiatan ini merupakan satu kegiatan terpadu antara sumber daya alam dan ekonomi masyarakat, kita tahu kan Mbak Lin di daerah hutan itu sangat ketat sekali. Masyarakat tidak boleh menebang kayu, tidak boleh mengeksploitasi kayu yang berlebihan. Tapi kan mereka butuh makan, mereka butuh sesuatu. Lalu sebab itu melalui program ini yang kami lakukan di salah satu kabupaten di Buton cukup berhasil. Ketika kita memberikan bantuan tanaman-tanaman lokal, pohon-pohonan, begitu dia tumbuh baik dan berkembang, kita berikan masyarakat bantuan stimulan lain dalam bentuk usaha ekonomi, yaitu berternak lebah madu. Si lebah madu ini makanannya adalah nektar. Nektar itu diambil dari tanaman yang kita berikan. Jadi betapa mereka sangat simbiosis mutualistik terjadi di situ. Si tanaman ditanam menjadi besar, menghasilkan bunga menjadi makanan daripada lebah madu, dan lebah madu menghasilkan madu, dan itulah merupakan income dari masyarakat sehingga dia tidak merusak hutan. Kira-kira itu di PMPM Lingkungan Mandiri Pedesaan. Jadi ada 3 tadi, renewable energy, kemudian National Resources Management atau NRM yang bersifat konservasi reparasi hutan. Kemudian kita juga memberikan stimulan usaha ekonominya seperti tadi. Pak Johan, terkait dengan kegiatan yang tadi Bapak sebutkan Pak ya, sumber daya alam yang seperti apa sih Pak, serta teknologi tepat guna bagaimana yang dimaksud yang terkait dengan kegiatan tadi? Ya, seperti saya sampaikan semula tadi, dasarnya adalah impres. Jadi kita nggak boleh lari dari pengertian teknologi tepat guna itu. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi teknologi tepat guna itu tidak bisa sablonistis. Kita berikan butuh tidak butuh, semua provinsi kita kasih hal yang sama, nggak bisa. Jadi tergantung kebutuhan dan kondisi alam setempat. Misal contoh konkret, di daerah pegunungan yang banyak sumber daya air, tentu sebagai upaya kita
dalam rangka hemat energi, kita berikan mereka peluang untuk membangun pembangkit listrik tenaga air karena sumber alam dan potensi. Tapi misalnya di daerah kering, misal, maaf saya bukan menyebutkan sesuatu seperti di NTT misalnya, sumber daya air relatif kurang, tidak mungkin hal itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa teknologi tepat guna itu sesuai dengan kebutuhan lokal setempat. Itu prinsip daripada teknologi tepat guna. Jadi kita tidak mensamaratakan harus seperti ini peminat kita beri cangkul semua atau kita beri mikro-hidro semua. Pak Johan, untuk membangun perdesaan menjadi perdesaan yang selangkah lebih maju, tentunya memerlukan orang-orang yang mempunyai pola pikir yang baik, inovasi, dan pemikiran-pemikiran yang baik untuk memajukan desanya. Namun apa jadinya, Pak? Sekarang ini kita banyak melihat kecenderungan bahwa banyak sekali masyarakat yang tinggal di desa memilih untuk berpindah ke kota mencari pekerjaan dengan pikiran bahwa di kota lebih mudah mencari pekerjaan daripada di desa. Tanggapan Bapak bagaimana mengenai hal ini? Ya, suatu pertanyaan yang mudah tapi sulit untuk menjawabnya ya. Karena kalau secara sederhana pasti orang melihatnya faktor ekonomi. Tapi menurut pengamatan saya, salah satu akses loh, dampak saja ya. Suksesnya pembangunan itu juga memberikan madu bagi masyarakat desa untuk pindah ke kota. Kenapa? Karena kalau pembangunan itu berhasil, katakan infrastruktur baik, itu dari Jawa Timur sampai ke Banten itu dengan 100.000 dia sudah bisa sampai. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur ya Pak ya, yang Bapak maksud ya. Seperti jalan ya. Artinya, akses ya. Akses bagus itu dari segi lain memang positif, tapi salah satu itu juga penyumbang ya dengan 50.000 orang dari Jawa Tengah sekarang bisa sampai ke Jakarta, bisa pakai kereta, bisa pakai bus. Coba kalau ketika jalannya jelek, misal di Tapanuli Utara misalnya, untuk mencapai satu kecamatan aja harus 5-6 jam seperti itu. Jadi memang ada sisi baik dan sisi buruknya ya Pak ya. Saya tidak mengatakan sisi buruk, tapi satu akses kemajuan itu berpengaruh. Ya, satu hal kita gembira bahwa adanya infrastruktur yang baik akan mempermudah komunikasi dan mempermudah terhubungnya satu tempat ke tempat yang lain. Namun ada satu hal lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesempatan dan hal-hal yang tadi ya Pak ya. Baik Bapak, mari sekali kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Dan saudara tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali.